Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Puspitasari dari Psikologi Islam 4A. Di sini saya akan menampilkan pembelajaran tentang atensi dan kesadaran dari mata kuliah kognitif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian atensi. Nah, atensi adalah cara kita berpikir secara aktif memproses sejumlah informasi yang terbatas dari sejumlah besar informasi yang disampaikan oleh indera memori yang tersimpan dan proses-proses kognitif kita yang lainnya. Nah, pengertian kesadaran yaitu mencangkup perasaan tentang apa yang disadari maupun isinya, yang darinya bisa kita gunakan untuk memfokuskan atensi. Nah, oleh karena itu, atensi dan kesadaran membentuk dua sistem operasi yang kesannya tumpah tindih. Nah, selanjutnya, dahulu psikologi yakni atensi sama dengan kesadaran. Namun, sekarang mereka menemukan bahwa sejumlah pemrosesan atensi yang aktif terhadap pemrosesan indrawi, informasi yang diingat-ingat dan informasi kognitif bisa berjalan di luar kesadaran kita. Contohnya yaitu pada saat ini Anda menyetir sambil sadar melakukan aktivitas yang lainnya, misalnya mengobrol, meskipun hal ini tidak dapat dilakukan jika Anda tidak dapat sadar sepenuhnya. Baiklah, lanjut pemrosesan ambang sadar. Nah, beberapa informasi yang berada di luar kesadaran alam sadar masih dapat diakses dalam alam sadar, minimal proses-proses kognitifnya. Informasi ini dibagi memproses kognitif yang letaknya di luar kesadaran alam. Ini terdapat di wilayah yang disebut ambang sadar. Nah, informasi ambang sadar mencangkup memori-memori yang tersimpan namun tidak digunakan setiap waktu kecuali dibutuhkan. Contohnya, jika ditanya apakah Anda bisa mengingat tatanan kamar tidur Anda. Nah, informasi ambang sadar juga mencangkup informasi pencerapan indrawi. Contohnya, pencerapan yang sedap dirasakan telinga Anda saat Anda fokus membaca. Contohnya yaitu pertandaan atau spiring, fenomena di ujung lidah, dan penglihatan membuta. Oke, lanjut. Proses-proses terkontrolnya versus otomatis. Yaitu, pertama, proses-proses terkontrol dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bisa diakses oleh kendali kesadaran bahkan mensyaratkan kontrol kesadaran itu sendiri. Yang kedua, proses-proses ini dilakukan secara berkala. Ketiga, muncul secara berturut-turut satu langkah pada satu waktu. Nah, contohnya, proses pembelajaran menyetir. Untuk pertama kalinya, seseorang akan mengarahkan kesadarannya untuk melakukan setiap langkah atau memasukkan kunci, menstarter mobil, menyesuaikan posisi duduk, menekankan pedal kopling, gas, rem, dan sebagainya pada satu waktu. 2. Proses-proses otomatis. Pertama, tidak melibatkan kontrol kesadaran sedikit pun. Yang kedua, umumnya proses ini dilakukan tanpa campuran tangan kesadaran alam sadar. Yang ketiga, walaupun demikian, Anda dapat menyadari kalau Anda sedang melakukan hal tersebut. Nah, contohnya, seseorang yang sudah terbiasa menyetir mobil, maka ia akan menyetir secara otomatis. Nah, ciri-ciri proses-proses otomatis yaitu tersembunyi dari alam sadar, tidak intensional, dan hanya menghabiskan sedikit sumber daya atensi. Nah, secara alternatif, yaitu ada 3, proses-proses antara yang sepenuhnya terkontrol dengan yang sepenuhnya otomatis merupakan kontinum. Yang kedua, pada suatu waktu, aktivitas terkontrol yang telah terhabituasi dapat menjadi proses otomatis. Contohnya yaitu proses menyetir pada masa awalnya terkontrol pada saat belajar, lama-kelamaan dapat menjadi proses otomatis karena sudah terbiasa. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.